4, 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang jenis hewan dan sistem pernapasan. Sebelum belajar, mari kita bernyanyi terlebih dahulu. Sebelum kita membahas jenis hewan dan sistem pernapasannya, mari kita membahas pengertian dari pernapasan terlebih dahulu. Pengertian dari pernapasan. Pernapasan adalah menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Pernapasan pada hewan itu berbeda dengan manusia. Bahkan sama-sama hewan pun berbeda, karena pernapasan pada hewan itu dibedakan menurut jenis hewan tersebut. Jadi setiap hewan itu cara bernapasnya tuh berbeda-beda. Untuk yang pertama yaitu ikan. Ikan bernapas menggunakan alat organ khusus yang berbentuk mirip saringan. Dan insang berbentuk lembaran tipis berwarna merah muda dan berwarna merah muda yang selalu lembab. Insang ini terdapat di belakang rongga mulut ikan dan di kedua sisi kepala ikan. Jadi dan insang ini dilindungi oleh yang namanya tutup insang atau operculum. Nah, di dalam tutup insang ini ada 4 insang yang saling bertumpukan. Nah, di dalam insang ini juga terdapat pembuluh darah. Pembuluh darah itu fungsinya untuk menghirup oksigen dari air dan mengeluarkan karbon dioksida dari darah. Jadi pembuluh darah ini fungsinya untuk menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida dari darah. Sistem pernapasan pada ikan. Lihat bagian sini. Ini ketika oksigen itu masuk, mulut ikan akan membuka dan rahang ikan akan mengembang. Lalu pada saat mulut ikan itu membuka dan rahang ikan itu mengembang, tutup insang itu menutup. Ini menutup atau yang disebut dengan operculum. Jadi operculum ini menutup. Nah, terus air yang dihirup dari air ini masuk ke insang ini, ke pembuluh darah ini supaya dia itu bisa menyerap oksigen. Terus setelah diserap oleh pembuluh darah, dia akan diedarkan ke seluruh tubuh dan sisa dari zat pembakaran oksigen tadi atau karbon dioksida akan masuk lagi ke pembuluh darah dan keluar melalui insang. Dan ketika
mengeluarkan karbon dioksida, mulut ikan itu menutup dan rahang ikan itu mengecil gitu loh. Mengecil. Nah, habis itu si tutup ikan ini membuka dan air yang sudah tidak ada oksigennya, dia akan keluar melalui insang. Insang itu selain berfungsi sebagai untuk menyerap oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida, dia juga sebagai penyaring makanan. Untuk yang kedua yaitu burung. Ada yang tahu burung itu bernapas menggunakan apa? Burung itu bernapas dengan dua cara. Yang pertama yaitu paru-paru, dan yang kedua itu dengan menggunakan kantong udara. Dan kenapa ada dua? Karena ketika burung itu di darat atau dia sedang tidak istirahat atau tidak terbang, dia akan menghirup oksigen sebanyak-banyaknya. Dan dia ketika menghirup oksigen itu, sistem pernapasan pada burung itu, ketika dia menghirup oksigen itu akan masuk melalui hidung, terus ke trakea. Setelah di trakea, udara ini dibagi menjadi dua, yaitu ada yang masuk ke paru-paru dan ada yang masuk ke kantong udara. Ketika masuk ke paru-paru dan ketika dia itu tidak berada di tidak terbang dan tidak lagi istirahat, dia akan langsung masuk lagi ke setelah itu kan pengeluarannya itu dia akan keluar lagi yang dari paru-paru. Ketika dia nggak istirahat atau tidak terbang, dia akan keluar lagi melalui trakea dan melalui hidung. Jadi dari paru-paru ini yang udah dihirup tadi ini, dia akan keluar melalui lubang yang sama, maksudnya melalui aliran yang sama, trakea terus ke hidung, lalu udara karbon dioksidanya keluar. Terus ketika burung itu tidur atau sedang istirahat dan sedang terbang, dia akan menggunakan kantong udara. Kenapa? Karena ketika burung itu istirahat atau terbang, dia tidak menghirup oksigen. Jadi ketika dia itu berhenti, maksudnya nggak lagi istirahat dan tidak lagi terbang, dia akan menghirup oksigen sebanyak-banyaknya supaya di kantong udaranya itu dapat menyimpan oksigen yang banyak. Jadi ketika dia terbang, cara dia bernapas itu dari kantong udara ini dialirkan ke paru-paru. Setelah di paru-paru, dia akan ke trakea, dan setelah di trakea dia akan dikeluarkan melalui hidung. Jadi proses pernapasan ketika burung itu terbang, dia itu langsung di kantong udara ini. Jadi dia tidak menghirup melalui hidung lagi. Fungsi kantong udara ini ada banyak. Yang pertama itu sebagai pernapasan ketika dia terbang atau ketika dia istirahat, dan yang kedua itu untuk memperkeras suara, dan yang ketiga itu untuk mencegah hilangnya panas tubuh yang terlalu besar. Yang selanjutnya yang ketiga yaitu serangga. Serangga itu bernapas menggunakan trakea. Nah, udara itu masuk bukan langsung ke trakea, tetapi dia itu masuk melalui pori-pori yang ada di tubuh serangga ini, atau yang disebut dengan spikel. Jadi udara itu masuk lalu menuju ke trakea ini. Trakea itu bentuknya seperti tabung dan bercabang-cabang. Cabang dari trakea itu disebut dengan trakeola. Dan trakea ini berfungsi untuk mengedarkan oksigen ke sel tubuh dan semua organ. Dari sel tubuh dan menyerap karbon dioksida dari sel tubuh dan organ. Jadi karbon dioksida dari sel tubuh dan organ-organ lain itu akan dikeluarkan melalui trakea. Udara karbon dioksida tadi setelah berada di trakea, dia akan keluar melalui spikel lagi. Jadi akan keluar melalui pori-pori yang ada di tubuh serangga tadi. Yang keempat yaitu cacing. Cacing itu tidak memiliki alat pernapasan khusus. Jadi
kenapa kulit dia itu bernapasnya menggunakan kulit. Nah, kenapa kulit cacing itu selalu lembab dan berlendir? Karena untuk memudahkan penyerapan oksigen dan pengeluaran karbon dioksida. Dan di kulit cacing ini atau di bagian sini tuh di bagian bawah kulit cacing itu terdapat pembuluh darah yang berfungsi untuk pembuluh darah itu tuh mengandung hemoglobin. Jadi hemoglobin itu berfungsi untuk mengikat oksigen yang sudah masuk melalui kulit dan untuk diedarkan ke seluruh tubuh, lalu akan kembali lagi ke kulit dan akan dikeluarkan zat karbon dioksida tadi akan keluar juga melalui kulit. Yang kelima yaitu katak. Nah, dalam tahap katak ini ada 3 tahap. Yang pertama saat dia berudu, dia menggunakan insang yang dalam, dan saat dia menjadi katak muda, dia menggunakan insang yang luar, dan pada saat dia katak dewasa, dia akan menggunakan 2 pernapasan, yaitu kulit dan paru-paru. Kalau kulit ini dari ini yang awalnya itu insang yang luar, dia itu berubah menjadi kulit, sedangkan insang yang dalam itu berubah menjadi paru-paru. Nah, kalau di kulit itu dia itu ketika dia itu akan berada di air, sedangkan pada waktu dia ada di darat, dia itu akan menggunakan paru-paru. Nah, dari paru-paru itu cara bernapasnya tuh udara masuk melalui lubang hidung, lalu ke rongga mulut. Setelah di rongga mulut, dia langsung di paru-paru. Akan tetapi ketika mau menuju ke paru-paru ini, tekanan udaranya itu akan dikecilin karena si katak ini tidak memiliki diafragma seperti manusia, jadi akan mengecil tekanan udaranya yang ada di paru-paru. Nah, setelah itu karbon dioksida dari paru-paru itu akan dikembalikan lagi ke mulut, ke bawah mulut sini untuk dikeluarkan melalui hidung. Jadi ketika udara itu masuk, mulut akan membuka sedikit, dan ketika udara itu akan keluar atau karbon dioksida itu akan dikeluarkan melalui lubang hidung, mulut akan membuka sedikit. Sekian materi dari Ibu untuk hari ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.